Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslim muslimah YouTube dimanapun Anda berada, semoga di siang hari yang panas ini hati dan pikiran kita tetap dingin, tetap tenang. Juga apapun permasalahan kita saat ini, pikiran dan batin kita tetap dingin dan tenang, sehingga bimbingan Allah, petunjuk Allah mudah kita lihat dan mudah kita dapatkan dalam meraih cita-cita kita, doa dan harapan-harapan kita. Dalam keseluruhan aktivitas kita, berangkat di pagi hari, pulang sore hari, dan terkadang ada sebagian dari saudara kita sampai bekerja larut malam. Sebenarnya semuanya untuk mendapatkan rezeki dari Allah, dan meskipun cakupan rezeki dari Allah itu sangat luas, tanpa kita sadari kita telah mengkonversi ataupun menilai rezeki itu dari uang. Kalau mau jujur, keseluruhan aktivitas kita itu mengerucut kepada konversi ataupun kebutuhan akan uang. Meskipun ada sebagian dari aktivitas kita tidak berkaitan langsung dengan uang, akan tetapi secara tidak langsung tetap membutuhkan uang, karena uang adalah nilai yang bisa kita perhitungkan dari keseluruhan rezeki yang datang ke diri kita. Kita mau sehat juga membutuhkan uang dengan membeli makanan, minuman yang bergizi. Begitu pula ketika kita sakit, kita membutuhkan rezeki yang bernama uang untuk berobat. Begitupun aktivitas kita yang lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan uang. Namun kalau tidak ada uang, aktivitas tersebut akan mandek dan tersendat. Semisalkan kita belajar, bersekolah, mondok di pondok pesantren, semuanya membutuhkan uang. Sehingga sangat wajar ketika kita berkata menginginkan rezeki yang lancar, sesungguhnya kita menginginkan uang yang lancar datang dalam kehidupan kita. Dan salah satu amalan yang sangat terkenal di kalangan umat Islam sejak zaman dahulu, terutama di Nusantara ini, adalah sholawat Jibril untuk menarik, mendatangkan uang dengan mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa sholawat ini adalah doa kita untuk mempermudah datangnya rezeki secara luas dan uang secara khusus, dan keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah? Karena memang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sini sangat jelas bahwa Allah saja dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi kita.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita umatnya sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah. Dan solawat ini karena Allah dan para malaikat juga bersolawat, tentu ini adalah kunci terkabulnya doa-doa kita di tengah berbagai problematika kesulitan hidup kita yang dikonversi. Kalau kita konversi, semua ujungnya bermuara kepada yang namanya uang. Kita menjadi senang dan bahagia karena ada uang. Kita juga bisa bersedih, khawatir. Kalau ditelusuri, semuanya bermuara kepada uang. Karena solawat adalah tul pembuka doa-doa kita yang ingin kita panjatkan kepada Allah. Tentu saja ketika kita membaca solawat di mulut dan lidah kita dan sinkron dengan batin dan pikiran kita, secara psikologis kita terkoneksi dengan mudah dengan Rasulullah, para malaikat, dan tembus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memohonkan solawat atasku sekali, Allah bersolawat atasnya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Meskipun secara langsung solawat Jibril ini tidak ada dalam hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak memberikan larangan ataupun memberikan tata cara bagaimana kita ketika bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak ulama-ulama salaf yang telah membuktikan keajaiban solawat Jibril ini. Dan secara luas ketika kita membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, psikologis batin kita akan terbuka karena kita beriman kepada Allah, bersyariah Islam, melakukan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Itu atas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hambatan di tingkat psikologis pikiran kita akan terbuka, dan terbuka jugalah doa-doa kita kepada Allah dari berbagai harapan-harapan kita. Dalam hal ini kemudahan mendatangkan uang. Tentang tata caranya, bagaimanakah kita mengamalkan solawat Jibril ini, tidak ada patokan khusus harus berapa kali kita membacanya. Ada kiai ulama yang mengijazahkan dibaca 5.000 kali setiap malam, 1.000 kali, 100 kali, dibaca berapapun kali sesuai kemampuan kita, semuanya adalah benar. Namun menurut saya, dikarenakan ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sholawat Jibril yang begitu pendek, sallallahu ala Muhammad, di sana tidak ada kata-kata lanjutan, misalkan ya Allah saya memohon dimudahkan uang,
disembuhkan penyakit saya, dilunaskan hutang-hutang saya, maka tentu saja di pikiran kita yang terlintas di batin kita dari harapan kita, misalkan sekarang Anda mempunyai hutang yang belum dibayarkan ataupun menginginkan uang yang berlimpah mudah datangnya, tentu apa yang terbersit di benak batin kita itu adalah doa, dan doa tersebut kita kaitkan dengan kita membaca sholawat Jibril ini. Namun sayangnya ketika kita melakukan ritual berdoa kepada Allah, baik menggunakan sholawat Jibril ataupun doa zikir yang lainnya, terkadang pikiran kita melayang-layang kemana-mana, tidak fokus dengan maksud dan tujuan kita. Maka meskipun kita telah membaca sholawat Jibril ini sampai ribuan kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun, uang yang kita harapkan datang dengan mudah belum juga dikabulkan oleh Allah. Dan apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah itu selalu berhubungan dengan psikologis pikiran kita sendiri. Maka tentu saja amalan doa sholawat Jibril yang kita baca harus merubah apa yang terjadi di tingkat mental batin kita. Dalam sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku ingin memperbanyak berselawat kepadamu. Kira-kira harus berapa banyak?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terserah engkau." Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bertanya kembali, "Bagaimana kalau seperempat Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Seandainya engkau tambah, niscaya lebih baik bagimu. Terserah kamu mau membaca berapa kali, namun jika engkau memperbanyaknya, itu lebih baik bagimu, dan itu akan membuat kesedihan di hatimu sirna, dan dosa-dosamu terampuni oleh Allah." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di sini sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci terkabulnya doa kita dengan menggunakan sholawat apapun, dalam hal ini sholawat Jibril yang mudah kita ucapkan ketika kita berdoa kepada Allah, yaitu hilangnya kesedihan di pikiran dan mental batin kita. Kalau kita masih mengeluh, bersedih akan uang, artinya mindset pikiran kita tentang uang belum berubah. Meskipun telah sekian lama, bahkan ribuan kali kita telah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika saya mengamalkan sholawat Jibril, saya tidak pernah meluangkan waktu-waktu khusus untuk dibaca ratusan ribuan kali. Namun ketika kekhawatiran timbul, kesedihan timbul tentang aliran rezeki, dalam hal ini kekurangan uang, saya memperbanyak membacanya, dan saya meresapi dalam batin pikiran saya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sampai kesedihan, kekhawatiran, kecemasan
tentang uang, kekurangan uang menghilang dalam pikiran saya, dan saya terus membacanya tanpa pernah dihitung berapa kali. Tapi saya berhenti membacanya ketika kesedihan, kekhawatiran di pikiran saya menghilang, digantikan oleh ketenangan oleh Allah dengan barokah membaca sholawat Jibril ini. Dan ketika batin dan pikiran tenang, Allah membukakan jalan keluar dari berbagai arah yang memudahkan saya melihat peluang-peluang, dan Allah membimbing, menuntun setiap gerak langkah tubuh untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat untuk kita semua. Di sesi selanjutnya saya akan membagikan cara yang lebih mudah, yang lebih bisa dipraktekkan, diamalkan, dan lebih bisa dievaluasi apakah doa-doa kita dengan menggunakan sholawat Jibril ini telah dikabulkan oleh Allah ataupun tidak. Jadi tetaplah di channel Psikologi Rasulullah ini agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang berhubungan dengan psikologi manusia sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.